dari haji ini bisa menjelaskan makna dari hijrah itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi yang diinginkan oleh di dalam Islam, di dalam agama kita itu hijrahnya itu sampai ke berapa? Kemudian apa lagi? Hijrah tadi kembali dari yang buruk kepada kebaikan. Tadi yang hijrah yang bisa supaya semua muslim apa? Nah, ya. Nah, ini kan juga merupakan kewajiban dari betul. merupakan makan syar'i ya. Betul. Jadi kan tadi hijrah itu nggak sepotong-sepotong ya, nggak cuma bajunya doang nih pakai busana muslim gitu ya, tapi dia masih suka. Banyak sekarang remaja tuh, tapi bukan remaja yang residen, bukan ya. Itu remaja pakai kerudung, ibu-ibu ya, tapi kemudian datang ke tempat-tempat yang campur baur laki-laki dan perempuan gitu ya, terus joget ke tempat musik gitu ya, band. Kalau denger band apalagi dari Korea gitu, berapapun tiketnya dibeli. Begitu ketemu siapa tuh? Siapa? Ayo. Siapa? BTS gitu ya. Itu band BTS datang, masa bekas makannya aja dibeli 1 juta? Iya kan? Ya enggak? Panitia bukan BTS tapi walaupun ungu. Ya, itu BTS. Bukan ya, ini mah bukan. Ini panitianya bukan pecinta BTS. Nah, jadi sekarang nih kita mau kafah, kan perintah Allah ya untuk menjalankan Islam secara kafah itu bukan sebagian-sebagian, tapi seluruhnya. Udkhulu fisilmi kafah perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kalau tadi hijrahnya baru individu-individu nih, tetapi ternyata aturan di luar sebaliknya, tadi rintangan-rintangan sekularisme, liberalisme, kemudian hedonisme, apalagi pluralisme masih itu diterapkan, maka banyak godaannya. Maka berarti ibu-ibu kita nggak mencukupkan perubahan secara individu, perubahan masyarakat, tetapi juga kita harus menjadi para pejuang yang berjuang untuk menegakkan Islam secara kafah. Karena saat ini kan belum kafah, ya nggak Bu? Ya kan? Ibu-ibu nih contohnya, ini mah pertanyaan ke ibu-ibu. Ibu-ibu kalau riba itu hukumnya? Tuh, belum nanya udah haram katanya. Tapi sedikit jam jawabnya, Bu, riba itu hukumnya apa? Haram. Siapa di sini yang udah nggak riba? Riba itu apa dulu? Haram. Sekarang siapa yang ibu-ibu udah nggak riba? Cium tangan. Haram, tapi yang ngacung 10, yang hadir 300. Kenapa tuh ya Bu? Padahal ibu-ibu haram itu kalau dikerjakan berdosa, tahu dosa. Kalau ditinggalkan berpahala. Kenapa tuh masih dijalankan? Kenapa? Kepepet atau hawa nafsu. Kata ibu-ibu kepepet, semua aja kepepet gitu ya. Lihat orang pakai motor kepepet, mau gitu kan. Ada orang pakai mobil baru kepepet, mau. Ada orang rumahnya baru kepepet, mau gitu ya. Itu semua kepepet. Kepepet mah Bu, kalau ibu itu sampai mau mati nggak bisa makan, ada kepepet. Di dalam fikihnya juga boleh makan yang haram, tapi kalau menyebabkan kematian. Kalau nggak pakai motor jadi mati nggak? Jawabannya udah jelas. Kenapa coba ibu-ibu tergoda aja dengan riba? Aku udah disediakan.
aturannya juga masih ribawi kan gitu. Bahkan katanya DP-nya murah, itu yang tergoda ibu-ibu. DP cuma 500.000, cicilannya 1 juta, 3 tahun. Yang pinter dong Bu, pinter. Lihat DP-nya sih 500.000, cicilannya 1 juta, 3 tahun. Berarti ibu kalau kepepet nggak punya duit kan? Tapi kenapa berani nyicil 1 juta sebulan? Kenapa? Hah? BPJS, Masya Allah, Masya Allah, balik lagi BPJS. Udah punya motor kecil, lihat sekarang motor gede-gede kan, jiwa BPJS saja katanya memberontak, ganti sama yang gede, kepepet gitu kan. Nah kenapa itu? Karena memang diterapkan tuh aturan itu, dibuka lebar-lebar. Ya kan, dibuka lebar-lebar. Ibu setiap lewat keluar dari rumah udah ada DP ringan. Begitu ibu masuk ke tempat yang ribawi, tempatnya yang ribawi apa Bu namanya? Apa Bu? Apa? Nah ibu itu ya yang jawab. Tempat ribawi itu begitu mau masuk itu sampai pas satpamnya yang bukain, silahkan katanya gitu kan. Kata saya tuh terhormat banget gitu. Padahal kalau masuk ke klinik bawa kartu BPJS diginiin, ngapain lagi sih Bu? Ya enggak, kan tadi jiwa BPJS berontak lagi kan, yang mendingan ke kantor itu ya. Sebab dipersilahkan, silahkan ibu. Kalau misalnya itu kantornya pakai cap syariah, assalamualaikum ibu, silahkan. Kan kata saya itu dihormati banget katanya. Nah karena itu tuh masih diterapkan itu, masih diterapkan aturan yang bukan dari Allah dalam segala hal, di dalam pendidikan begitu. Sekaligus lagi ya. Sedikit aja. Oh sedikit. Tahapannya gitu ya. Kan nggak mungkin juga ketika kemudian kita pengen aturan Islam secara kapal, kemudian tahu-tahu besok udah gitu ya. Ya. Jadi gimana ini Bu Haji ini? Jadi 1 detik gitu tahapannya. Ibu-ibu kudu ngaji yang pertama. Ngajinya bukan hanya di sini, dilanjutkan ya Bu. Kalau ibu-ibu ingin jadi tadi pejuang Islam, yang pertama ibu kudu ngaji. Kalau ada yang ngajak ngaji, kalau diundang ngaji, jangan begini jawabannya, Bu ada undangan ngaji dari komunitas keluarga Sakinah. Jawabannya insya Allah ya Bu, kalau nggak ada acara. Akan belum ada. Begitu ditanya, saya sering tanya, ibu sekarang udah ada acara belum? Belum. Tapi kan kalau nanti nggak tahu, nggak niat banget. Tapi begitu ditanya, ibu mau ikut nggak? Nanti ada piknik ke Ciater. Insya Allah saya ikut. Jadi itu ya, ngaji yang benar. Dan syaratnya ngajinya ibu-ibu kudu ngaji yang terstruktur. Apa terstruktur itu dong? Jadi dari akidah gitu ya, bagaimana? Karena untuk nguatin kita supaya kita itu benar-benar pindah atau hijrah tadi itu sungguh-sungguh bertahap, dibina. Jadi kalau ngajinya itu bukan sekedar ngaji jiting, masuk kanan, keluar kiri, tapi ngajinya itu dibina, dikontrol, udah melaksanakan atau belum. Sebagaimana dulu Rasulullah kepada para sahabat gitu ya, ketika menyeru kepada Islam, setelah itu malah dilepas, dibina. Apa yang disampaikan sudah dijalankan atau belum, sudah dilaksanakan atau belum, udah didakwahkan belum, gitu kan? Setelah kalau ditanya ya, kalau misalkan sama pembinanya, ibu gimana sudah melaksanakan, misalkan sholat, menutup aurat setiap saat, itu harus mau ya? Harus mau, karena ngajinya tuh ngebantu supaya hijrahnya semuanya. Kemudian tadi Dokter Karissa udah bilang juga, kita harus berkumpul dengan jamaah yang sama-sama memperjuangkan menegakkan Islam, dan kita jadi bagiannya. Jangan seperti umatnya Musa dulu, gini Bu, kalau umatnya Musa, tapi di sini mah kan umatnya Nabi Muhammad ya, nggak ada yang begini kayaknya. Yuk kita beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kata umatnya Nabi Musa begini, ya udah kau duluan, saya menunggu di sini aja. Begitu, ada nggak yang begitu di sini?
Nah, ada ya kalau yang diajak ngaji itu, hayu gitu semua ya. Kalau diajak berubah kepada ketaatan kepada Allah itu langsung insya Allah, hayu bu, gitu ya. Nggak ada ya udah ibu aja duluan, saya mah nanti belakangan. Kalau ibu tercapai, ibu selamat, baru saya ikut. Nah, nggak begitu, tapi ikut terlibat memperjuangkan tegaknya Islam. Nah, kemudian tadi berkumpul ya, tadi berjamaah. Jadi itu tahapannya. Itu barulah nanti kalau misalnya ibu-ibu juga setelah tahu ilmunya, berdakwah, menyampaikan kepada yang lain, insya Allah gitu ya, masyarakat pun nanti akan terjadi perubahan gitu ya. Nah nanti insya Allah berpindahlah dari darul kufur ila daril Islam. Jadi itu ada negara yang menerapkan seluruh aturannya itu menggunakan Islam gitu.